Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Fatima Azahro, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Semarang, jurusan keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang initial assessment. Sebelum kita mengetahui langkah dalam penilaian initial assessment, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu initial assessment. Jadi initial assessment sendiri merupakan melakukan pengkajian awal pada pasien yang mengalami trauma sehingga dapat diberikan intervensi segera guna menyelamatkan nyawa pasien. Nah, tujuan dari initial assessment sendiri yang pertama dapat mengenali masalah yang mengancam jiwa penderita gawat darurat secara cepat dan tepat. Lalu dapat memahami konsep pada initial assessment yaitu primary survey dan secondary survey. Lalu dapat mendemonstrasikan teknik penilaian awal pada penderita. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Jadi sebelum kita melakukan initial assessment, pastikan dalam kondisi 3A, yaitu aman diri kita sebagai penolong, aman lingkungan, dan aman diri pasiennya. Yang pertama, aman diri kita sebagai penolong, yaitu kita menggunakan alat pelindung diri lengkap dan hindari kontak langsung dengan cairan tubuh pasien. Langkah APD yang digunakan seperti halnya handscoon atau sarung tangan, masker, kacamata atau google, gaun atau apron, dan sepatu boot. Lalu aman lingkungan, yaitu jauhkan dari kerumunan pasien. Jika dirasa belum aman, tempatkan dahulu pasien ke tempat yang dirasa aman. Lalu aman yang ketiga, aman diri pasien. Di sini prinsipnya yaitu tidak menambah cedera pada pasien. Jika dirasa kita sudah dalam posisi 3A, yaitu aman diri, aman lingkungan, dan aman pasien, maka langkah selanjutnya kita bisa melakukan respon kepada pasien dengan cara memanggil nama korban, memanggil korban dengan tepukan. Jika dirasa kurang, rangsang nyeri pada daerah sternum. Lalu jika pasien tidak memberikan respon, maka kita bisa melakukan meminta bantuan. Segera panggil bantuan untuk mengaktifkan emergency medical service atau meminta bantuan kepada keluarga pasien untuk telepon ke tenaga medis atau melalui 119. Lalu kita masuk saja ke langkah penilaian initial assessment, yaitu dengan ada 2 tahapan. Yang pertama dengan primary survey dan secondary survey. Untuk primary survey-nya kita ada airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Airway di sini dengan mengontrol pada daerah cervical, breathing mengontrol oksigenasi, circulation mengontrol perdarahan dan kaji adanya shock, disability melakukan penilaian GCS dan tanda lateralisasi. Untuk tambahannya dari primary survey ini ada exposure, Foley catheter, gastric tube, dan heart monitor. Untuk langkah initial assessment pada primary survey yang pertama yaitu airway, kita lakukan cek terlebih dahulu apakah pasien mengalami cedera pada cervical. Apabila terjadi trauma pada cervical, bisa kita lakukan fiksasi secara manual atau dengan menggunakan alat cervical collar atau yang biasa disebut neck collar. Berikut saya tampilkan pasien dengan melakukan fiksasi secara manual atau dengan menggunakan neck collar. Lalu setelah kita melakukan fiksasi, lihat apakah ada sumbatan jalan nafas atau ada suara tambahan seperti suara ngorok. Kita bisa melakukan teknik untuk membuka jalan nafas dengan cara melakukan teknik jaw thrust apabila pasien mengalami trauma cervical. Tetapi apabila pasien tidak mengalami trauma pada daerah cervical, bisa gunakan teknik head tilt and chin lift. Selain itu, teknik membuka jalan nafas bisa kita lakukan dengan menggunakan alat, yaitu dengan oropharyngeal airway dan nasopharyngeal airway. Untuk OPA sendiri digunakan pada pasien tidak sadar, dan NPA atau nasopharyngeal airway itu digunakan pada pasien yang sadar atau masih bisa melawan atau masih berespon. Nah, jika masalah airway telah teratasi,
Lalu langkah yang kedua dari primary survey dari initial assessment ini, langkah selanjutnya adalah breathing. Breathing sendiri kita bisa mengkaji apakah ada sesak pada pasien. Bila ada, berikan oksigenasi dengan menggunakan konsentrasi yang tinggi. Lalu kita bisa mengkaji dengan teknik look, listen, and feel. Dengarkan suara nafas pasien dan lihat pergerakan dada pasien. Pada pengkajian yang dilakukan pada tahap breathing ini, dilakukan dengan teknik IAPP atau inspeksi, auskultasi, perkusi, dan palpasi. Yang pertama kita bisa melakukan inspeksi, kita lihat apakah ada luka pada dada pasien dan apakah pergerakan dada pasien itu simetris. Lalu auskultasi, dengarkan ada bunyi vesikuler atau tidak dengan menggunakan alat stetoskop. Lalu perkusi, apakah terdengar hipersonor atau sonor atau dullness. Lalu palpasi, apakah ada krepitasi sebagai penanda adanya patah tulang. Setelah kita melakukan pengkajian pada breathing, kita lanjut ke tahap yang ketiga dalam primary survey initial assessment ini, yaitu circulation. Circulation ini atau sirkulasi menilai apakah pasien mengalami shock. Untuk mengetahui tanda shock tersebut, kita bisa melakukan 3 cara, dengan memeriksa nadi, memeriksa akral pasien, dan mengukur tekanan darah. Apabila nadi pasien itu lebih dari 100 kali per menit, maka bisa dikatakan kemungkinan pasien tersebut mengalami shock. Lalu apakah akral pasien itu terasa dingin dan terjadi penurunan tekanan darah. Selain itu, cek juga apakah ada terjadi perdarahan pada pasien. Jika terjadi perdarahan eksternal, kita bisa melakukan penekanan langsung pada daerah luka. Lalu jika terjadi perdarahan secara internal, kita perlu curigai terjadinya perdarahan internal tersebut. Maka kita harus jeli melakukan pemeriksaan dengan melakukan inspeksi, auskultasi, dan palpasi pada daerah yang dicurigai perdarahan tersebut. Nah, apabila kita telah melakukan pemeriksaan dan terjadi tanda shock pada pasien, kita bisa segera lakukan perbaikan volume atau volume cairan dengan pasang infus 2 jalur dengan avokat ukuran besar dan pengambilan sampel darah untuk pemeriksaan cross match. Kemudian kita masuk ke penilaian pada disability. Pada tahap disability ini kita melakukan penilaian GCS, di mana penilaian GCS dengan komponen penilaian mata, verbal, dan motorik. Komponen mata ini penilaian tertinggi 4 dan terendah 1, komponen verbal dengan nilai tertinggi 5 dan terendah 1, dan motorik tertinggi 6 dan terendah 1. Selain itu, pada tahap disability ini kita melakukan pengajian apakah ada tanda lateralisasi, lalu kita melakukan penilaian untuk mengetahui pupil pasien dengan menggunakan pen light, apakah pupil pasien masih isokor atau sudah non-isokor. Setelah kita melakukan airway, breathing, circulation, disability, kita bisa melakukan exposure dengan cara buka semua pakaian pasien untuk memudahkan pemeriksaan, lalu kaji apakah ada luka, jejas, atau sakit. Lalu pada pemeriksaan exposure ini kita harus juga waspada apakah pasien mengalami hipotermi. Apabila pasien mengalami hipotermi, maka segera selimuti pasien. Lalu pengkajiannya selanjutnya kita bisa melakukan Foley kateter. Foley kateter digunakan untuk monitor pengeluaran output urin. Foley kateter ini bisa kita lakukan apabila tidak ada kontraindikasi pada pemasangan kateter. Lalu pengkajiannya selanjutnya ada gastric tube. Kontraindikasi pada pemasangan gastric tube ini yaitu pada pasien yang mengalami fraktur basi krania atau diduga mengalami fraktur servikal. Selanjutnya ada heart monitor. Heart monitor ini digunakan untuk waspada terhadap aritmia yang dapat mengancam jiwa, dan pemeriksaannya dilakukan dengan pulse oximetry. Nah, kita masuk ke pengkajian yang kedua pada initial assessment, yaitu dengan secondary survey. Yang pertama, kita bisa melakukan pre-evaluasi pada airway, breathing, dan circulation. Kita bisa melihat bagaimana jalan nafasnya, bagaimana sumbatan jalan nafas, bagaimana pernafasannya, apakah pasien masih mengalami sesak atau tidak,
jika masalah airway, breathing, dan circulation ini teratasi, maka kita bisa melanjutkan langkah yang berikutnya. Kita bisa melakukan pemeriksaan untuk mencari apakah ada cedera tambahan atau cedera pada daerah yang lain pada pasien. Lalu kita bisa melakukan pemeriksaan fisik mulai dari head to toe atau dari kepala sampai kaki, mulai dari kepala, leher, torak, abdomen, pelvis hingga ekstremitas dengan cara memiringkan badan dan kepala secara bersama-sama jika dicurigai pasiennya mengalami cedera tulang belakang. Setelah itu kita juga melakukan finger in every orifice atau pemeriksaan lubang. Lihat apakah ada perdarahan dari semua lubang yang ada. Lalu kita melakukan pemeriksaan vital sign atau tanda-tanda vital mulai dari tekanan darah, nadi, respiration rate, dan suhu. Setelah kita melakukan semua pengkajian, kita anamnesa. Lakukan pengkajian anamnesa ini kepada pasien apabila pasien telah sadar atau kooperatif. Apabila pasien tidak sadarkan diri atau belum kooperatif, maka kita pengkajian bisa dilakukan ke keluarga pasien. Anamnesa yang kita lakukan yaitu bisa menanyakan alergi, medication, past illness, last meal, dan event. Alergi, apakah ada riwayat alergi pada pasien, khususnya alergi obat atau makanan. Lalu medication, apakah pasien mengkonsumsi obat-obatan sebelum kejadian. Past illness, riwayat penyakit masa lalu pasien. Last meal, yaitu kapan terakhir makan. Dan event, tanyakan kejadiannya seperti apa. Lalu untuk memperkuat diagnosis, kita bisa melakukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan darah rutin, pemeriksaan torak, maupun pemeriksaan penunjang lainnya. Sekian penjelasan mengenai initial assessment dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.